Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu tutor yang terhormat, kepada teman-teman mahasiswa yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan tuton minggu ini. Sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau ini menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Dampak virus COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Impor barang menjadi terhambat. Cara cegah penularan COVID-19 di masyarakat. Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru dengan gejala klinis demam, batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Masyarakat perlu mengetahui cara mencegah penularan virus tersebut agar tidak mewabah di Indonesia. Coronavirus menular melalui droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Ada 5 cara penting dalam mencegah penularan COVID-19 antara lain: pertama, sering cuci tangan pakai sabun; kedua, bekerja, belajar, beribadah di rumah; ketiga, juga jaga jarak dan hindari kerumunan; keempat, tidak berjabat tangan; kelima, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Di samping itu, masyarakat perlu meningkatkan imunitas tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang, tidak merokok, minum suplemen vitamin jika diperlukan, berolahraga, istirahat cukup, dan mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Tak hanya itu, ketika batuk perlu dilakukan agar tidak menulari orang lain. Etika tersebut dilakukan dengan menggunakan masker bagi orang sakit, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Gunakan tisu dan buang di tempat sampah tertutup. Setelah itu, segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Macam-macam vaksin yang berada di Indonesia. Yang pertama adalah vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac diproduksi oleh perusahaan Bio Farma Cina. Sinovac Biotech dengan nama merek CoronaVac. Vaksin ini bertipe whole virus yang memanfaatkan virus SARS-CoV-2 non-aktif sehingga sudah tidak bisa menginfeksi tubuh.
tapi dapat memicu pembentukan imun. Dari hasil uji coba, vaksin Sinovac mempunyai berbagai angka efikasi atau kemanjuran melawan virus yang berbeda-beda. Dari uji coba di Brazil, efikasinya sekitar 50,65%, di Turki mencapai 91,25%, dan di Indonesia sebesar 65,3%. Setelah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, vaksin Sinovac mulai digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia. Selain Indonesia, negara-negara lain yang sudah memesan vaksin Sinovac diantaranya Brazil, Chili, Turki, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Selanjutnya adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca atau Oxford AstraZeneca merupakan vaksin yang diproduksi Bio Farmasi asal Inggris bekerja sama dengan Universitas Oxford. Vaksin ini bertipe viral vektor, memanfaatkan adenovirus simplex yang sudah dilemahkan untuk mengantarkan protein spike dari COVID-19 ke dalam sel tubuh sehingga memicu pembentukan antibodi. Vaksin Moderna yang selanjutnya adalah vaksin Moderna atau mRNA 1273 dikembangkan oleh Moderna dan National Institute of Allergy and Infectious Diseases atau NIAID yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Vaksin Moderna adalah vaksin jenis mRNA atau messenger RNA yang cara kerjanya berbeda dengan vaksin yang menggunakan virus yang sudah dilemahkan seperti Sinovac dan Sinopharm. Vaksin jenis mRNA bekerja dengan cara mengajarkan sel-sel tubuh kita menghasilkan protein tertentu untuk membentuk respon imun. Setelah respon imun terbentuk, lahirlah antibodi yang menjadi tameng untuk melindungi tubuh kita bila terinfeksi virus. Sama seperti jenis vaksin lain, penggunaan vaksin Moderna akan menghindari kita dari vaksin berat terinfeksi COVID-19. Vaksin Pfizer atau BNTI 62b2 adalah vaksin untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Vaksin Pfizer merupakan hasil kerjasama perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech dengan perusahaan farmasi asal Amerika Pfizer. Vaksin ini mulai dikembangkan sejak tahun 2020. Terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.